ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya insyaallah di kesempatan kali ini sambil kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala pikiran yang tenang, ya, dada yang lapang, ya, jiwa yang siap untuk kembali membuka kitab yang akan kita bahas, yakni kitab Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar Abdullah Abu Zaid rahimahullah, yang berkaitan tentang adab-adab penuntut ilmu, ya, yang mana kita sudah pernah membahas sebelumnya tema yang terkait dengan ini sampai khatam, ya, pembahasan di kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Dan insya Allah kami mengupayakan agar kemudian pembahasan kita di Hilyah Thalibil Ilmi ini menjadi lebih relevan dengan kehidupan kita yang di era modern gitu ya. Jadi berarti nanti akan ada istilah-istilah yang berkaitan dengan dunia pendidikan sebenarnya, ya, dunia belajar dan mengajar, yang ini penting juga untuk kita meskipun panjenengan mungkin tidak berada di pekerjaan atau profesi yang terkait dengan dunia pendidikan, tapi bagaimanapun juga bahwa kita semua berproses dalam berpendidikan, kita mendidik diri kita belajar untuk mengembangkan diri kita, maka membutuhkan pengetahuan dan qawaid, ya, kaidah-kaidah yang itu menjadi mafatihul ilmi, jadi menjadi kunci-kuncinya ilmu, seperti itu. Nah, hari ini alhamdulillah kita masuk ke pembahasan yang babak yang baru dari pasal yang ada di dalam kutaib yang kita bahas, karena di pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas Al-Faslu Asani, ya, pasal yang kedua terkait dengan menuntut ilmu, di mana di pasal yang kedua itu, ya, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid berfokus, ya, pada kaifiyatu talabi wa talaki, tentang tata cara menuntut ilmu, belajar dan talaki, ya, belajar dari guru, mengambil ilmu itu dari guru. Maka kita masuk ke adabu as-salisu, ya, al-faslu as-salisu, pasal yang ketiga. Nah, ini berkaitan dengan apa yang Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid tekankan setelah kita tahu tentang pentingnya menuntut ilmu dengan talaki, ya, dengan menuntut ilmu dari guru, ya, dari belajar, melakukan mulazamah. Nah, maka adab yang lebih spesifik tentang itu adalah adab terkait dengan guru, bagaimana interaksi kita dengan para guru kita, para asatis, ya, para masyaikh yang kita belajar atau mengambil ilmu dari mereka, seperti itu. Nah, semoga tangkap layarnya bisa dilihat, ya, bagi panjenengan yang mungkin menghadap kitabnya secara tersendiri, monggo bisa dilihat pula di bagian ini, ya, Al-Faslu As-Salisu, pasal yang ketiga, kata beliau Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ya. Kita baca terlebih dahulu tentang matan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Beliau memberikan judul untuk pasal yang ketiga ini, Adabut Thalibi ma'a syaikhihi, adab seorang penuntut ilmu atau seorang murid, gitu ya, ma'a syaikhihi, terhadap syekhnya, terhadap gurunya. Yang ini masuk ke adab ke-18 dari keseluruhan, kalau diperinci, gitu ya, di antara pasal-pasal ini, ya, di mana kemudian ada bagian adab yang ke-18 yang Syekh berusaha jelaskan kepada kita, ya, yaitu riayatu hormati syekh, ya, memperhatikan kehormatan atau kemuliaan guru kita. Jadi memperhatikan, menjaga, riayah ini menjaga, ya, maksudnya, ya. Jangan sampai kemudian kita mencorengnya, jangan sampai kemudian kita merendahkannya atau menghinakannya. Nah, beliau Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menyatakan bima annal ilma la yu'khadu ibtida'an minal kutubi, ya. Nah, pada asalnya annal ilma, sungguhnya ilmu itu la yu'khadu, tidak diambil, ibtida'an, ya, dimulai dari atau asal muasalnya pada permulaannya minal kutub,
ya, dari buku-buku. Bal labudda min syaikhi tutkinu alaihi mafatihat tolab, ya, mafatihat tolabi. Akan tetapi haruslah yang namanya ilmu itu labudda, ya, semestinya ilmu itu diambil dari min syaikh, dari guru yang tutkinu alaihi mafatihat tolab, yang ini engkau yakini, ya, yang engkau percayai atas diri mereka, mafatihat tolab, memiliki kunci-kunci untuk membuka atau mengarahkan kita kepada apa yang kita cari, yakni ilmu. Ya. Jadi guru itu adalah mafatihut tolab. Ya. Mafatihut tolabi ini berarti sesuatu yang memang mereka itu adalah kunci-kunci untuk membuka, ya, atau pembuka-pembuka, ya, dari pintu-pintu ilmu gitu di berbagai bidang atau di berbagai studi, ya, di berbagai cabang yang kemudian kita pelajari. Lita mana minal asari wazalal, yang agar, ya, dikarenakan atau lita mana agar dirimu itu aman gitu, minal asar wazalal, ya, dari kesalahan, bahaya atau kesulitan, kesalahan, dan zalal, dan keterluputan, ketergelinciran, ya. Kesalahan-kesalahan yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, yang kita sadari maupun tidak, gitu ya. Fa'alaika idan tahalli biriayati hurmatihi, maka wajib bagi dirimu, ya, bagi panjenengan semua, idan bitahalli biriayati hurmatihi, untuk menjaga kehormatan mereka, gitu ya. Oleh karena itu kita memang harus menjaga kehormatan mereka. Fa'ina dzalika, karena sungguhnya yang demikian itu, ya, yang namanya menjaga kehormatan guru itu adalah unwanun, ya, unwanun najahi wal falahi wa tahsili wa taufiq. Karena yang namanya menjaga kehormatan guru itu adalah unwan, ya, adalah tanda dari najah, keberhasilan, wal falah, ya, kemenangan, wa tahsil, dan tercapainya, ya, pencapaian kita terhadap ilmu, wa taufik. Begitu juga berkaitan tentang taufik, tentang petunjuk, ya, tentang kemenangan, ya, kesuksesan kita gitu. Jadi yang namanya menjaga, ya, kehormatan guru itu disebut sebagai unwanun najah, ya, tanda-tanda dari keberuntungan. Orang itu akan beruntung, wal falah, dan berhasil dia, ya, menang dia, wa tahsil, sukses dalam mencapai apa yang dia cita-citakan, wa taufik, dan juga tanda dari pemberian hidayah, ya, hidayatut taufik, ya, pemberian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Faliyakun syaikhuka mahala ijlalin minka, ikramin wa takdirin wa talattufin, ya. Faliyakun, maka hendaknya syaikhuka, gurumu itu engkau jadikan, ya. Faliyakun itu hendaknya menjadi, gurumu itu menjadi, ya, mahala ijlalin minka, menjadi orang yang atau kedudukan yang engkau hormati, ya. Menjadi orang yang memiliki kedudukan yang engkau hormati. Wa ikramin wa takdirin wa talatufin, yang kamu itu ikramin, ya, muliakan, ya, wa takdirin, begitu juga dihargai, wa talatufin, dan juga diperlakukan dengan lembut, gitu ya, diperlakukan dengan kelemah lembutan, seperti itu. Wahud bimajami al-adabi ma'a syaikhika fi julusika ma'ahu, ya. Fakhud, maka hendaknya kita itu bimajami il adab, ya, menggunakan atau mengerahkan, mengambil, mengamalkan berbagai adab-adab, ya, ma'a syaikhika, ya, ketika berinteraksi bersama dengan guru-guru panjenengan,
fi julusika ma'ahu. Ya. Ya, ini ketika kita duduk bersama dengan mereka. Wa tahaddusi ilaihi, begitu juga ketika kita berbicara kepada mereka. Ya. Wa husnas su'al wal istima', begitu juga dengan bertanya yang baik ketika bertanya, ya, dan mendengarkan dengan baik, bertanya maupun mendengar jawaban mereka, penjelasan mereka dengan baik, gitu, ya. Wa husni su'ali wal istima'i wal husnil adabi fi tasawfukhil kitabi ma'amamahu wa ma'al kitab, ya. Begitu juga adab yang baik, gitu ya, berakhlak yang baik ketika kita itu membacakan kitab di hadapan mereka, ya. Jadi membaca buku, ya, atau membacakan, mengimlak, gitu ya, di hadapan mereka, wa ma'al kitabi, begitu juga adab kita terhadap kitab tersebut secara tersendiri. Sambil kita ingat bahwa di dalam pelajaran Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim karya Ibnu Jama' Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah, kita sudah membahas, ya, ada tersendiri bab adab-adab terhadap guru maupun adab-adab terhadap kitab, gitu. Interaksi kita terhadap literatur yang kita miliki. Watar kita tawuli wal mumaroti amamahu, dan juga hendaknya meninggalkan, gitu ya, meninggalkan dari bersikap tatawul, ya, bersikap kurang ajar. Mumazatil amamahu, begitu juga dalam suka mendebat, ya, di hadapan beliau. Jadi meninggalkan sifat kekurang ajaran dan suka berdebat, ya, di hadapan amamahu, di hadapan beliau. Wa ada mutaqaddumi alaihi bikalamin au musirin, ya, au iksari kalami indahu, ya. Begitu juga kemudian seorang itu hendaknya dia tidak banyak, ya, atau tidak hendaknya dia musirin itu berjalan, ya. Tadi ada mutaqaddimi alaihi bikalamin, ya, dan menjaga diri wataqatumi alaihi bikalamin, ya, tidak banyak tidak banyak berbincang, ya, au musirin au iksari kalami indahu, ya. Jadi tidak mendahului beliau. Nah, ini mungkin yang lebih tepatnya. Jadi tidak mendahului, adami taqaddumi ini tidak mendahului beliau dalam berbicara atau dalam berjalan, gitu. Artinya suka mendahului, suka memotong. Nah, memotong pembicaraan beliau ataupun berjalannya beliau, guru-guru kita. Au iksaril kalami indahu, atau banyak ngomong, gitu ya, ngoceh terus di samping atau di sekitar guru kita. Jadi di sini Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid sendiri sudah menjelaskan kepada kita majami'il adab yang dimaksud, ya. Jadi tentang bagaimana adab ketika duduk bersama guru kita, ya, ketika berbicara dengan guru kita, ketika bertanya dan mendengarkan harus husnus su'al wal istima', ya. Kemudian baiknya adab kita, ya, di dalam membacakan kitab di hadapan beliau, ya, dan menjauhi, ya, adab yang baik, termasuk adab yang baik adalah menjauhi sikap lancang, kurang ajar, gitu ya, dan suka berdebat di hadapan beliau, ya, mendahului beliau atau menyalip beliau, ya, memotong pembicaraan beliau maupun jalan yang beliau lalui, atau banyak berbicara, gitu ya, nerocos di hadapan beliau. Au mudakhalatihi fi hadisihi wa darsihi bi kalami minka, ya, atau kemudian memaksa, gitu ya. Jadi suka dalam memaksa untuk kemudian fi hadisihi wa darsihi bi kalami minka, ya. Kemudian, ya,
fi hadisi wa darsihi bi kalami minka, dengan di pelajaran yang beliau lakukan atau pembicaraan beliau gitu ya, dengan motong dengan masuk gitu perkataan dengan perkataan kita gitu. Jadi dipotong dengan perkataan kita. Awil ilhaqi alaihi fi jawabin, atau memaksa beliau untuk segera menjawab pertanyaan yang kita mungkin ajukan gitu ya, karena bagaimanapun juga terkadang atau seringnya guru itu mendapat pertanyaan, apalagi di zaman sekarang ya. Kalau kemudian dengan media sosial itu adab menuntut ilmu ini agak-agaknya mulai ditinggalkan, nanti kita bahas insya Allah. Mutajanniban al-iksara minas soal, ya, yang kemudian tidak banyak bertanya atau mengajukan pertanyaan kepada beliau, ya, terutama kemudian ya tidak banyak bertanya kepada beliau, la siyama ma'a suhudi suhudil milai, ya, bagaimanapun begitu juga fa inna hada yujibu laka ghurura walahul malal, ya. Nah, karena yang demikian itu terutama ketika kemudian lasiyama, terutama ma'asyuhudil milai, ya, terutama ketika beliau itu dalam keadaan bareng-bareng, ya, syuhudil malai, ya, ma'asyuhudil malai, ketika kemudian beliau itu sedang di sekitar orang banyak gitu, ketika beliau sedang dikerumuni oleh orang banyak gitu. Jadi jangan didesak untuk menjawab pertanyaan, karena terkadang pertanyaan kita itu butuh jawaban yang pertama kemudian memang harus dipikirkan matang-matang dulu, ya. Kalau sampai salah, maka yang mendengarkan jawaban yang salah tersebut banyak orang, dan itu berbahaya kan ya, karena bisa jadi keluar konteks gitu. Artinya orang yang mendengarkan nggak ngerti tentang pertanyaannya, tapi dia mendengarkan jawaban yang kemudian konteksnya mereka raba-raba. Fa inna hada yujibulaka guru rawalahu malal. Nah, karena yang demikian itu tentu saja ya dapat menyebabkan atau mendatangkan ya kepada kita itu laga guru rawalahu malal, ya, sifat kesombongan, ya, tinggi hati dan kesulitan ya bagi, ya, tentu saja walahu al-malal, begitu juga laka al-ghurur, ya, kitanya juga tertipu gitu, walahul malal, bagi beliau guru kita itu menjadi kesulitan, ya, menjadi sesuatu yang berat. Wallahu a'lam bishawab. Kita bahas sampai yang bagian yang ini dulu, ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pembahasan ini Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menyatakan adabut thalabi ma'a syaikhihi. Adab seorang murid, adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Yang pertama dalam pasal ini adalah riayatu hurmati syaikh, ya, menjaga atau memperhatikan kehormatan dari guru kita gitu ya. Dikarenakan memang bima annal ilma, ya, karena yang namanya ilmu itu la yukhadu ibtidaan minal kutub, ya. Memang tidak pada asalnya atau di awal-awal kita belajar kan tidak diambil secara mandiri dari buku-buku, ya. Bala buddha min syaikhi tatkinu alaih, ya, melainkan memang harus melalui seorang guru yang kita percayai, yang mereka itu alaihi mafatiha at-thalab, ya, memiliki kunci-kunci dalam pencarian ilmu gitu. Litak mana minal isari wa zalal, ya, wa alaika fa alaika ida bitahalli bi riayati hurmatihi, ya, maka kemudian tujuannya agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, maka hendaknya kita menghiasi diri kita itu tahalli, ya, tahalli bi riayati hurmatihi, menghiasi diri dengan adab menjaga kehormatan mereka. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang perlu untuk kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu, orang belajar dari seorang guru, ya, atau dari orang lain, itu bukan hanya sekadar berkaitan dengan soal mendengar dan mencatat, ya, bukan hanya sekadar tentang mendengar kemudian mencatat, tapi juga di dalamnya terdapat
perkara atau persoalan adab dan sikap. Adab dan sikap. Bagaimana kita memperhatikan ya tentang etika dan etiket gitu ya, etika dan etiket terhadap guru kita. Sebagai gambaran, mungkin perlu untuk kita ketahui bahwa pembelajaran manusia pada dasarnya atau pada umumnya itu dilakukan dengan 3 model dasar. Yang kalau dulu kita bahasakan ya bahwa menuntut ilmu itu utamanya ya dengan 3 metode, 3 uslub gitu. Meskipun ini bukan batasan ya tentang talaki mulazamah, kemudian mutolaah dan munaqasyah. Tapi saya gunakan pendekatan yang lebih modern deh sekarang. Di dunia pendidikan dikenal yang namanya pedagogi, kemudian andragogi, dan heutagogi. Gitu ya. Ada 3 istilah ini yang kita kunci dulu nih. Sedikit demi sedikit saya coba jelaskan supaya kemudian kita punya penggambarannya. Yang pertama, metode atau kemudian model dasar dari pembelajaran itu namanya pedagogi. Ya, pedagogi itu di mana guru itu menjadi pusat ya, berfokus pada guru yang mengajar gitu. Jadi guru menyampaikan ilmu dan semua yang belajar itu mengambil darinya. Nah ini pedagogi, yang ini mungkin dekat dengan talaki atau mulazamah. Nah ini yang kemudian menjadi fokus dari adab-adab menuntut ilmu yang oleh para ulama sejak zaman dulu sampai zaman sekarang masih dilakukan dan memang memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi ya dalam hal ini. Meskipun ini bukan satu-satunya model dasar dalam pembelajaran. Ya, karena tadi ada 3. Yang pertama pedagogi. Yang kedua adalah andragogi. Ya, andragogi. Andragogi itu mungkin lebih dekat dengan istilah munaqasyah, diskusi, adanya diskursus, di mana guru berkembang bersama para santrinya, berkembang dalam menuntut ilmu, tingkat keilmuannya akan berkembang bersama santrinya, di mana di situ bukan berfokus pada guru hanya sebagai seorang fasilitator, ya. Jadi di sana ada munaqasyah, ada diskusi, sama-sama belajar, sama-sama menjadi sumber ilmu, sama-sama kemudian berargu gagasan atau argumen melalui diskusi ilmiah tentunya. Ini namanya andragogi. Ini yang kemudian mungkin analoginya kepada munaqasyah yang saya atau kita bahas sebelumnya ya, yang kemudian kami tuliskan semenjak tahun 2018-an yang lalu, ya, sekitar 7 tahun lalu. Kemudian yang ketiga, metode dasar yang namanya heutagogi. Nah, ini mungkin nanti bisa di-browsing, dipelajari untuk melengkapi ini. Heutagogi itu di mana pembelajaran itu dilakukan secara mandiri oleh orang yang belajar, gitu ya. Dan ini lebih tepat atau lebih dekat gitulah ya dengan analogi mutolaah. Mutolaatul kitab gitu ya. Katakanlah kitab di situ tuh jangan dibatasi hanya buku gitu ya. Kalau sekarang ya tentu sumber ilmu bukan hanya kitab, tapi kemudian di sana juga tersedia literatur yang lain ya yang ada di internet dan lain-lain gitu. Jadi di mana para tulab, para penuntut ilmu itu melakukan proses pembelajaran secara mandiri ya. Mereka berpikir kemudian memiliki dasar ya menerapkan qawaid-qawaid yang mereka ya qawaid yang sudah mereka kuasai ya, kaidah-kaidah itu digunakan untuk kemudian memunculkan gagasan yang diuji gitu, apakah dasarnya kuat ataukah tidak. Jadi ini melalui kajian-kajian literatur sehingga saya masukkan ini lebih tepat ke mutolaah. Maka selesailah ya 3 konsep dasar pembelajaran atau 3 model dasar pembelajaran itu, ada pedagogi, andragogi, heutagogi. Nah ini yang kemudian disebut tadi talaki atau mulazamah, munaqasyah, dan mutolaah gitu. Dan tentu dari semua tahap itu, meskipun heutagogi itu kesannya ya seorang itu melakukan pembelajaran mandiri, tentu itu melalui tahapan terlebih dahulu kan. Seorang mampu untuk belajar secara mandiri kalau dia menguasai qawaid ya. Dan ini ya tingkat para ulama yang sudah mencapai mujtahid mungkin sudah bisa gitu ya, katakanlah seperti itu. Di kita pun kalau kita belum apa-apa masuk heutagogi nggak mungkin bisa, karena bahwa di proses pembelajaran yang diterapkan secara umum pun ya di masyarakat yang ini bukan pembelajaran agama Islam pun, itu di usia anak-anak, usia anak kecil itu pasti yang diterapkan pedagogi, harus pedagogi. Mereka tentu nggak mungkin anak SD diajak andragogi kan gitu, kemudian melakukan munaqasyah atau diskusi ilmiah kan dasarnya belum kuat.
Artinya mereka belum memiliki pondasi, mereka belum memiliki kaidah-kaidah ya, atau qawaid yang kemudian mereka gunakan untuk berpijak. Nah, maka andragogi itu kalau sudah dewasa, penerapannya penerapan metode ini pada orang-orang yang sudah dewasa. Nah, sampai ke tahap heutagogi ketika orang itu sudah mencapai taraf keilmuan tertentu, seperti itu. Dan di setiap tahap itu sebenarnya ada peran guru. Ya, meskipun kita menganggap heutagogik atau yang namanya mutolaah itu kesannya nggak butuh guru. Kita sudah bahas di pelajaran yang sebelumnya. Ya, di pasal yang sebelumnya tentang pentingnya guru diutamakan daripada orang mutolaah sendirian ya. Boleh mutolaah karena mutolaah itu mempercepat proses dalam belajar ilmu, tapi ada guru yang membimbing. Kan gitunya. Dan guru itu adalah fatihul ilmi, mafatihul ilm. Ya. Mereka adalah miftahul ilmi, pembuka pintu dari ilmu-ilmu. Sehingga wajib untuk kita perlakukan, kita hormati, sebagaimana kemudian Al-Quran, ya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran maupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, secara umum maupun secara khusus, ya secara langsung maupun tidak, memang memerintahkan kita untuk menghormati mereka, para ahli ilmu gitu ya. Di banyak kitab ya terkait dengan adab dijelaskan dalil-dalil tentang pentingnya beradab atau menghormati kedudukan para ahli ilmu gitu ya, ilmu dan para ahli ilmu. Ini bahkan masuk di bab awal dari kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim gitu. Ya, mereka adalah para pintunya ya, pembuka ilmu dari bidang atau cabang apapun gitu. Di mana dikatakan oleh para alim ulama, al ilmu la yukhadu min suhuf. Ya, ilmu itu tidak diambil dari lembaran-lembaran. Ya, innama yukhadu minar rijal. Akan tapi ilmu itu diambil dari para guru, ya para ulama gitu yang menguasai ilmu. Ya, sampai berkali-kali berulang-ulang kita ingatkan sekali lagi. Sebagaimana yang lalu kita sudah sebutkan bahwa Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya beliau menjelaskan bahwasanya la yustaghna fi akhdil ilmi anis suyukh ya. Tidak bisa mencukupi dalam menuntut ilmu itu tanpa bimbingan guru. Fa innal kutuba la tufidu la bimu'adhatatil ulama ya. Karena buku itu tidak akan memberikan faidah, tidak akan memberikan manfaat kecuali dengan bantuan penjelasan para ulama. Nah, maka dari situ kita tahu bahwa adab kita kepada guru itu bisa disebut sebagai syarat ya, syarat keberhasilan tadi, sebagaimana kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menyatakan ya al-falah ya an-najah itu hanya bisa diperoleh bahkan sebagai unwanun najah ya, unwanun falah gitu kan. Kemudian juga tanda dari taufik gitu ya, tentang bagaimana seorang itu beradab pada guru, itu tanda bahwa mereka berhasil dalam mencari ilmu gitu. Maka dari sini adab kepada guru itu syarat untuk berhasil dalam mencari ilmu. Maka siapa saja yang dia mampu beradab, menghormati gurunya, menjaga kehormatan gurunya, insya Allah dia akan diberi keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu ini akan muncul tampak dari manfaat yang besar, ilmunya terus bertambah, manfaatnya juga terus langgeng gitu ya, dan juga terus bertambah abadi gitu. Jadi keberkahan itu kan kebaikan yang jumlahnya banyak, terus bertambah dan langgeng. Nah, maka keberkahan ilmu itu tampak dari bertambahnya ilmu secara kuantitas maupun kualitas. Hafalan kita semakin kuat, ya kaidah-kaidah kita semakin kuat, orang itu keilmuannya semakin kokoh gitu ya. Kemudian juga semakin bertambah ilmu-ilmu yang dulunya tidak bisa kita kuasai, jadi kita ketahui sekarang. Detil-detil yang dulunya nggak nyampe kepada kita, sekarang kita bertambah. Panjenengan bisa lihat bagaimana kondisi sendiri dibanding 5 tahun yang lalu dengan sekarang. Ada nggak penambahan ilmu itu? Kalau tidak ada, berarti ada yang salah dengan proses yang kita jalani. Harusnya sih bertambah, kita tambahi itu. Dan apa yang dulunya kurang kuat semakin dikokohkan. Sekarang menjadi lebih kuat gitu kan. Nah, dan itu langgeng, tidak lupa gitu. Ya karena kemudian keberkahan ilmu itu tampak dari pengamalannya. Semakin diamalkan maka semakin kemudian dia menjadi kuat ya, semakin kemudian langgeng, tidak lupa gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan sebagaimana di antara adab ya,
dari menghormati para ahli ilmu sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan secara umum ya, laisa minna man lam yuwaqqar kabirana wa yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang dia tidak mampu untuk menghormati orang yang lebih tua. Man lam yuwaqqar kabirana. Kabirana yang tua di antara kami itu kabir dalam artian ya usia, ya keilmuan, ya. Jadi ya usia, karena dulu usia dan keilmuan itu mungkin harusnya berbanding lurus ya, karena semakin berusia orang semakin bijaksana, pengalamannya semakin banyak. Bukankah ilmu itu adalah pengalaman yang sudah melalui gitu ya proses-proses atau tahapan-tahapan tertentu sehingga kemudian layak disebut sebagai ilmu. Sehingga pengalaman kita yang terakumulasi selama puluhan tahun itu mestinya sih ya menjadi ilmu itu bagi kita sehingga makin bijak orang itu makin tua. Seperti itu. Maka bukan kelompok atau golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang dia tidak bisa menghormati orang yang lebih berilmu ya atau lebih tua ya. Wa yarham saghirana, dan juga tidak mencintai menyayangi yang lebih muda gitu. Hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di dalam kitab yang yang terkenal ya dari Imam Az-Zarnuji ya, Ta'lim al-Muta'allim ya, beliau menyatakan bahwasanya husnul adabi ma'a syaikhi sababun li husulil barakati fil ilmi, bahwa baiknya adab seseorang, husnul adab ma'a syaikh ya terhadap guru itu sababun, merupakan sebab ya li husulil barakah, dari memperoleh barokah ya fil ilmi di dalam ilmu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan di antara praktek yang dilakukan oleh para salaf, para ulama terdahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah, ya, ketika beliau menyebutkan kuntu atawaddu li syaikhi Rabi'ah, ya aku merendahkan diri di hadapan guruku yakni Rabi'ah, ya. Ya, Rabi'ah salah seorang gurunya Imam Malik bin Anas ya, hatta yaqula ba'du ashabina, sampai sebagian dari teman kami itu mengatakan, ngomentari apa yang terjadi atau sikapku itu, ka'annaka takhafu minhu, seakan-akan kau itu kok takut banget sih sama Rabi'ah. Ya, kenapa? Karena Imam Malik benar-benar tawaddu, aku benar-benar merendahkan hatiku. Aku benar-benar merasakan kerendahan atau mencoba merendahkan diriku ya li syaikhi Rabi'ah, di hadapan guruku yakni Rabi'ah. Sampai-sampai kemudian panjenengan kebayang ya, kalau ada orang yang tampak kok kayaknya kok kamu takut banget sih sama Ustadz Fulan, santai aja Ustadz Fulan itu santai kok sama kita, beliau itu bukan orang yang mikir. Bukan seperti itu. Justru nih, kalau panjenengan melihat ada orang ya kok tampaknya takut, itu dia sedang menerapkan adab. Imam Malik, seorang imam besar, bahkan kita lebih kenal nama Imam Malik bin Anas daripada Rabi'ah sang guru, misalnya ya, di kalangan awam. Tapi ternyata beliau berakhlak di hadapan Rabi'ah, ya, sampai temannya itu mengatakan ka'annaka takhafu minhu, seakan-akan aku lihat kok kamu itu kayak takut banget sih sama Rabi'ah. Seperti itu nih. Wallahu a'lam bishawabnya. Di antara adab kepada guru sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ya. Tidak suka mendebat atau berdebat di hadapan beliau, tidak banyak bicara di hadapan beliau. Ya, tidak berjalan memotong jalan beliau ya, atau duduk mendahului beliau, duduk di tempat yang biasanya beliau duduk ya, tidak memanggil namanya secara langsung gitu. Ya. Nah, dan lain-lain gitu ya. Ini nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya. Dan ilmu ya ikhwah, ya, tanpa adab itu seperti pohon tanpa akar, lemah dia. Ya, ada terlihat tampak mungkin ilmunya, tapi nggak akan tumbuh dengan kokoh, dia akan roboh. Semakin gede, semakin roboh, semakin banyak ilmunya, akan kita lihat penyimpangan yang terjadi ketika orang tidak menerapkan adab dalam menuntut ilmu kepada gurunya. Seperti itu. Dan karena ilmu itu tidak bisa diambilnya semata-mata atau hanya dari buku tanpa bimbingan guru, maka adab kepada guru itu adalah kunci keberhasilan. Ya. Mafatihun najah, ya kunci dari
keberuntungan ya. Fit tolabi di dalam menuntut ilmu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana guru ya. Guru itu memang sebagai orang yang memberikan kepada kita kunci-kunci ilmu ya. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk membukanya gitu ya. Maka yang dimaksud dalam hal ini adalah guru itu memberikan kepada kita metode-metode, mengarahkan kepada kita metode-metode, memberikan kepada kita kaidah-kaidah yang benar agar kita nggak sesat, agar kita nggak buang waktu dalam mencari ilmu gitu. Ini yang penting untuk kita ketahui, karena bagaimanapun juga tanpa itu ya kita akan bahaya ya. Sehingga Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid tadi menyatakan litak mana ya minal isari wazal ya, agar kamu iman dari kesalahan dan ketergelinciran gitu. Karena memang orang tampak ya dari kita orang yang nggak punya guru, belajar sendiri. Itu seringkali atau bahkan hampir semuanya jatuh pada kesesatan, kebid'ahan, kesalahan ilmiah. Karena dia nggak menguasai kaidah gitu ya. Karena dia tidak menguasai bagaimana harusnya dalam mencari ilmu, sumber ilmu yang benar, bagaimana cara menggalinya, bagaimana menyimpannya, dan bagaimana mengolahnya. Kalau ilmu itu bahan tambang, maka dia harus diambil dari sumber yang benar, diolah dengan cara yang benar, dimurnikan dengan cara yang tepat. Ya. Kemudian dia disimpan dengan cara yang benar. Kalau tidak rusak itu bahan tambang itu. Dan juga dia harus diubah atau diolah ulang gitu ya. Setelah dimurnikan tadi diolah ulang menjadi barang-barang atau benda-benda yang lebih berharga lagi kan gitu dengan cara yang benar. Dan itu semua tidak bisa dengan trial and error. Ya, adanya guru itu adalah membimbing kita untuk kemudian menyampaikan kepada apa yang kita cari. Gitu. Itulah mengapa Ibnu Sirin berulang-ulang kita sebutkan ya. Beliau menyatakan inna hadzal ilma dinun. Ya, fanduru aman ta'khuduna dinakum. Ya, bahwasanya ilmu agama, ilmu itu adalah agama. Ilmu ini adalah agama kita, din kita. Fanduru, maka perhatikan. Aman ta'khuduna, dari mana kalian tuh mengambil dinakum, agama kalian. Ya. Guru yang salah, yang nggak ahli ya maka akan mengarahkan pada metode yang salah juga kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Maka fa'alaikum syaikhuka mahal ijlali minka wa ikramin wa takdirin wa talatufin. Ya, beliau kemudian menjelaskan konsekuensi logisnya ya di akhir dari bahasan ini. Hendaknya kita memperlakukan ya guru kita itu dengan penghormatan, ijlali minka wa ikramin wa takdirin, kelembutan ya, talatufin dengan takzim, dengan kelemah lembutan gitu ya. Bukan hanya sekadar seperti memperlakukan teman biasa, boleh dekat ya, tapi harus tahu posisi, harus tahu kedudukan ilmu gitu. Karena bagaimanapun juga ini bukan tentang usia, ini juga bukan sekadar tentang kekayaan atau apa, tapi ini tentang kedudukan ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan atau memberikan ilmu itu pada siapa yang Dia kehendaki. Ketika kita kok belum dititipi, berarti Allah lebih tahu bahwa kita belum siap. Maka orang yang sudah dititipi ilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dia memiliki apa yang tidak kita miliki. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan di antara kemudian cara kita menjaga kehormatan guru kita adalah ketika kemudian kita mendapatkan ilmu apapun, hendaknya kita berusaha keras untuk mengamalkan, berusaha keras untuk mewujudkan apa yang sudah kita pelajari dari beliau. Ya, sebagaimana diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, beliau memiliki satu ibarah ya, satu cerita yang bagus sebenarnya di dalam Tabaqat Hambaliyah ya atau Al-Hanabilah. Dinyatakan beliau mengatakan wa ma katabtu hadisan ila waqad amiltu bihi. Tidaklah aku itu menulis suatu hadis kecuali aku bersungguh-sungguh akan mengamalkannya ya. Hatta murra bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ihtajama wa atiya wa ata'abatai
Wa atau abati ya, dinaran ya. Beliau dinyatakan bahwa beliau itu pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berikhtajam berbekam ya, berbekam kemudian memberikan beliau memberikan kepada si tukang bekamnya ya, abatibah ya, itu dinaron, 1 dinar, bayar bekam dengan 1 dinar, lumayan ya, 1 dinar sekarang berapa, 4 jutaan ya, atau berapa, saya kurang begitu paham untuk hari ini ya. Fa'ataitu hijamah ya, maka beliau Imam Ahmad itu pun berangkat gitu, berangkat berbekam ya, untuk kemudian berbekam, dan kemudian beliau memberikan al-hijam yang orang yang membekamnya, al-hujam itu dinaron ya, khinah tajamtu ya, karena membekam beliau. Jadi Imam Ahmad tidak butuh untuk berbekam, tapi karena mendengar hadis itu beliau sampai ngundang tukang bekam atau datang ke tabib ya, praktisi bekam, berbekam kemudian bayar 1 dinar, 4 juta sampai 5 juta katakanlah misalkan untuk sekali berbekam. Wah, lumayan juga ya. Tapi karena beliau pernah mendengarkan atau menuliskan, mencatat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan penghormatan luar biasa pada guru yang beliau Imam Ahmad bin Hambal ambil ilmunya, ke adab kita yang mulia terhadap guru. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sampai sini pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti akan kita lanjut lagi membahas apa yang Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid jelaskan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.